Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu konsep jujur dalam muamalah. Pada pertemuan minggu yang lalu, ibu sudah jelaskan bagaimana sikap jujur dalam jual beli. Muamalah itu artinya jual beli. Dan pada hari ini kita lanjutkan bagaimana konsep jujur dalam muamalah. Silahkan perhatikan slide ini, karena di buku Quran Hadis kalian tidak ada materi ini. Jadi materi dari awal, bab 1 awal sampai akhir, silahkan didengarkan, kalau perlu dicatat atau di print. Konsep jujur dalam muamalah. Jujur itu artinya bersikap benar, bersikap menyatakan apa adanya. Dalam muamalah itu jual beli. Secara bahasa sidik, secara jujur itu sidik itu benar. Jujur itu kesesuaian dalam kebenaran, dalam perkataan, perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Artinya perkataan kita, perbuatan kita, semua itu harus sesuai dengan faktanya. Sedangkan muamalah itu adalah hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam. Nah, dalam kehidupan kita ada dua. Yang pertama, hablu minallah, hubungan kita kepada Allah, yaitu dengan kita beribadah. Berkomunikasi kita dengan Allah dengan cara beribadah, yaitu sholat. Sedangkan hablu minan nas, hubungan kita kepada manusia yang diatur oleh syariat Islam, misalnya dalam hal ekonomi atau sosial politik, atau yang termasuk di dalamnya adalah jual beli. Nah, ini sikap jujur harus kita tanamkan di berbagai mana tempat. Jujur muamalah, jujur dalam muamalah sikap muslim sejati itu adalah kita tidak pernah menipu, tidak pernah memalsukan, atau kita berbuat khianat. Nah, dalam hal ini kita berlaku curang. Indikator jujur yaitu berkata benar, sesuai pikiran, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, ini harus sesuai dan adil. Percaya kepada Allah, percaya bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan mendapatkan balasannya. Taat ajaran Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan menepati janji serta amanah. Sedangkan dalam etika, dalam muamalah, itu ada berapa hal. Pertama, hindari sifat egois atau sombong dan serakah. Nah, kita di dalam Islam dilarang kita mempunyai sifat egois, sombong atau serakah yang ingin kita menang sendiri. Innallaha la yuhibbu muhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong di muka bumi. Yang kedua, hargai, hormati kebebasan orang lain. Silahkan orang lain menawar atau menyebutkan melakukan transaksi jual beli. Nah, kemudian kita hargai dulu atau hormati orang lain. Bekerja sama saat susah dan senang. Ini dalam hal jual beli. Membeli secara sopan dan seperlunya. Jadi kalau kita mau membeli, jangan mentang-mentang kita punya uang membeli dengan seenaknya. Yang punya uang itu adalah raja, tidak. Tetapi kita punya etika. Membelilah dengan cara sopan walaupun kita mempunyai uang yang banyak. Tidak pernah menipu dan juga tidak pernah berbohong. Ketika ada uang lebihnya, ikut dengan kita, kembalikan. Dan janganlah kita sekali-kali berlaku curang. Pahami setiap transaksi yang dilakukan. Toleransi, tentunya pasti ada kurang lebih toleransi sesama penjual dan pembeli. Jangan menunda untuk membayar hutang. Ketika kita berhutang, ketika kita sudah mempunyai uang, segera kita bayar. Jangan pernah kita menunda-nunda. Tidak menjual barang yang dilarang. Nah, ini larangan untuk menjual barang-barang yang dilarang. Jadi membeli dan menjual barang yang sudah dihalalkan oleh Allah. Pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. Nah, di dalam jual beli kita memakai alat ukur, yaitu timbangan tadi. Dan kita jangan berlaku curang, jangan mengurangi timbangan. Karena orang-orang tersebut yang mengurangi timbangan atau berlaku curang, kemarin sudah dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin. Nah, kesimpulan,
Jujur merupakan suatu sifat yang sangat penting karena hal ini merupakan pondasi kepercayaan seseorang kepada kita, dan akhlak para nabi yang harus diteladani. Nabi memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, ini harus kita ikuti. Jadi jujur ini adalah kunci kepercayaan, pondasi kepercayaan seorang. Ketika kita sekali berbuat curang, sekali berbuat bohong, orang tidak percaya lagi pada kita. Bentuk kejujuran itu beragam. Jujur dalam niat kita sudah jujur. Ucapan kita, tindakan, perjanjian, muamalah, ataupun dalam hal agama. Nah, dalam hal agama kita melaksanakan ibadah, dilihat atau tidak dilihat oleh orang tua atau oleh guru atau oleh siapapun, kita tetap menjalankan segala perintahnya. Ini jujur dalam hal agama misalnya. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 telah dijelaskan Allah melarang keras bagi orang yang bersikap curang, bagi orang yang tidak jujur, karena di dalamnya terdapat sikap yang sangat pedih bagi orang-orang yang curang tadi. Karena di dalam kitab Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak amanah itu dicatat dalam bukunya Sijjin namanya, dan mereka akan dilempar ke dalam neraka. Di dalam surah Al-An'am ayat 152 dianjurkan kita untuk berbuat baik, adil terhadap anak yatim, dan menyempurnakan timbangan. Jadi timbangan itu harus disempurnakan, harus dilebihin, dan jangan berlaku curang. Nah, di dalam ayat Al-Quran dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, qawwamina lillah, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, syuhada'i bil qisti, ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu lit taqwa, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa kita adil itu adalah penegak kebenaran. Adil itu adalah sikap yang harus kita tegakkan. Janganlah kita benci kepada seseorang sehingga kita berlaku tidak adil. Dan adil ini lebih dekat dengan takwa. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, itu yang Ibu sampaikan, konsep jujur dalam keadilan. Tugas di rumah, silahkan kalian baca, atau kalian salin, atau kalian print materi tersebut, atau di copy, silahkan, atau disimpan, karena ini tidak terdapat dalam buku kalian. Nah, minggu depan kita akan ulangan harian yang kedua. Selamat belajar, semangat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok ngerekam lagi?